warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam pandemi corona ini. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan bisa melakukan tatap muka kembali dalam kelas. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi audit investigatif dengan materi wawancara dan interogasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Oktavia Yustanti, NIM 1705520177 dari kelas A1 Akuntansi, mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho dari Universitas Tikubang, Semarang. Dari materi wawancara dan interogasi kali ini akan dijelaskan pengertian wawancara dan interogasi, kemudian ciri-ciri wawancara, ciri-ciri interogasi, langkah-langkah melakukan wawancara, langkah-langkah melakukan interogasi, dan sedikit perbedaan dari wawancara dan interogasi. Mari kita simak. Berikut adalah materi presentasi wawancara dan interogasi dari saya, Oktavia Yustanti, dari Universitas Tikubang, Semarang. Nah, pertama kita harus mengerti pengertian dari wawancara itu sendiri. Wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Wawancara ini merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, dalam memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, untuk mendapatkan hasil yang akurat, kemudian melengkapi keterangan yang lain-lain, dan dari tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Kita juga pasti pernah melakukan wawancara, misalnya dengan pedagang. Kita mencari tahu bagaimana sebab sejarah pedagang tersebut membuka usahanya. Kemudian kita mencari tahu omsetnya, mencari tahu modal yang digunakan dalam usahanya, hingga kita menanyakan bagaimana prospek ke depan dalam melakukan bisnis tersebut. Sama halnya dengan auditor. Auditor sebelumnya telah mengumpulkan bukti-bukti yang akurat yang sekiranya akan dilanjutkan ke proses yang lebih lanjut. Dalam melakukan proses yang lebih lanjut, auditor pasti akan membutuhkan bukti yang valid, bukti yang akurat dari korban atau narasumber tersebut. Dalam melakukan wawancara, jangan lupa kita harus mempersiapkan pertanyaan, jawaban dari narasumber atau dari korban tersebut harus kita catat atau kita tulis untuk mempermudah kita dalam meresum semua jawaban dan pertanyaan kita tadi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk meminta keterangan atau tanda bukti, tanda tangan telah selesai dilakukan wawancara tersebut guna untuk mengetahui kevalidan atau tidak ada rekayasa dari wawancara tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengantar dari materi wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu investigasi fraud atau kecurangan. Seperti pada umumnya, pelaksanaan investigasi salah satu tentang terberat dari wawancara dan interogasi adalah waktu. Seorang investigator yang baik harus mampu membuat jadwal dan urutan pertanyaan wawancara yang benar sebelum wawancara tersebut dilakukan, agar si korban atau orang yang akan diwawancara ini tidak tersinggung oleh pertanyaan-pertanyaan dari investigator. Selanjutnya, untuk case-case atau kasus yang melibatkan karyawan, nasabah,
atau pihak ketiga dalam jumlah yang banyak. Jadi jangan sampai kita membuat pertanyaan yang sangat menyinggung perasaannya. Kalau memang mereka dalam jumlah banyak dan kita hanya sendiri, pasti kita bisa dikalahkan oleh mereka dan proses wawancara tidak akan terjadi. Nah, berikut adalah salah satu pengertian yang telah disebutkan oleh Plano Kota tahun 2007 menyatakan wawancara dan interogasi merupakan satu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang termasuk profesional dalam bidang penyidikan yang mengacaukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Padahal keduanya sangat berbeda. Meskipun memang langkah atau motif dalam melakukan wawancara dan interogasi itu sama, pasti tetap terdapat perbedaan. Nah, perbedaan antara wawancara dan interogasi akan saya jelaskan untuk slide ke depan nanti. Dari gambaran besar, wawancara dan interogasi ini lebih identik kepada hal yang sangat penting atau valid yang tadi susun dugaan-dugaan sebelumnya. Selanjutnya adalah perbedaan antara wawancara dengan interogasi. Gambaran umum perbedaan wawancara dengan interogasi adalah wawancara yaitu pertemuan netral di mana satu pihak mengajukan pertanyaan dari pihak lain. Kemudian yang kedua interogasi. Interogasi itu adalah bentuk wawancara yang agresif, bermusuhan, atau memaksa di mana satu pihak secara agresif mencoba mendapatkan informasi dari pihak lain. Nah, dari buku Tuana Kota Audit Investigatif terdapat perbedaan yang lain, yaitu dua istilah wawancara dan interogasi ini merupakan kata yang sering digunakan dalam masyarakat, namun sering disalahgunakan atau salah artikan. Karena dua kata yang merupakan sinonim ini mempunyai tujuan dan cara yang berbeda dalam melakukannya. Contohnya, ada penyidik atau investigator yang sengaja menggunakan kata-kata wawancara dan interogasi ini secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan dalam interogasi, maka penyidik ini akan menggunakan istilah wawancara, padahal istilah yang tepat adalah interogasi. Namun ia menghindari kata-kata kekerasan dalam interogasi ini. Maka si penyidik akan menggunakan istilah wawancara dan tidak ada tindakan pemeriksaan atau interogasi selanjutnya. Contoh yang kedua, kita pasti sering kan menemukan pelanggar lalu lintas di jalan yang menerobos lampu merah misalnya, atau tidak menggunakan helm dalam berkendara, tidak menggunakan safety belt. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus. Polisi sedang berbicara dengan kawannya. Saya menceritakan, mula-mula pengemudi itu memang tidak mengaku bahwa dia telah melarikan diri ketika di lampu merah. Bahkan mobilnya malah diinjak gas. Kemudian saya kejar, setelah itu saya berhentikan dan saya tanya, kenapa kok Bapak menerobos lampu merah? Padahal sudah jelas lampunya berwarna merah dan artinya harus berhenti. Nah, setelah aku interogasi sedikit, akhirnya pengemudi itu ngaku. Padahal, kata interogasi dan wawancara di sini sangat berbeda. Hal yang dilakukan oleh Bapak polisi tersebut dalam menanyakan kepada pengendara itu bukan interogasi, namun wawancara. Karena polisi merupakan
aparat negara yang disiplin, dan penggunaan kata-kata yang bijak harus dilaksanakan. Tidak semudah kita dalam melakukan pertanyaan seperti kepada teman sendiri atau kepada kerabat, seperti itu. Penggunaan istilah interogasi dan pengakuan dianggap akan menaikkan gengsi. Padahal, pengemudi itu bukan mengakui kesalahannya, cuman dia akan sekedar tidak mau berurusan lebih lama dengan polisi. Mungkin karena terburu-buru atau karena gugup melihat polisi, seperti itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri wawancara. Ciri-ciri wawancara yang pertama yaitu bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, pasti kita telah mempunyai hipotesis khusus atau kita telah mengira-ngira apakah jawaban dari korban atau narasumber tadi. Misalnya, kita sedang mewawancarai seorang pedagang yang telah maju usahanya atau telah sukses. Kita pasti mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan berjalannya usaha tersebut, bagaimana modalnya, bagaimana omset, dan bagaimana perkembangannya seiring berjalan waktu. Kemudian yang kedua, bersifat netral dan tidak menuduh. Nah, maksudnya di sini, wawancara kita lakukan yaitu dengan mengajukan pertanyaan dan si korban atau narasumber tersebut menjawab sesuai pertanyaan dari kita. Bukannya kita membuat adu argumen, itu sudah berbeda lagi. Kemudian yang ketiga, wawancara bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Nah, di sini wawancara bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan, misalnya kita melakukan wawancara di pinggir jalan raya, melakukan wawancara di restoran, atau melakukan wawancara di pasar. Itu tergantung waktu dan timing luangnya si korban atau investigator dan narasumbernya. Kemudian yang keempat, mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Mencatat hasil wawancara harus sesuai dengan pertanyaan yang telah kita ajukan. Tidak boleh ada hal yang ditambahi atau tidak ada hal yang dikurangi karena hal tersebut akan mengurangi kebenaran dan memungkinkan seorang korban atau narasumber tersebut tidak akan memberikan tanda tangan bukti kevalidan telah dilakukan wawancara. Jadi kita harus menulis apa adanya dan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Selanjutnya yang kelima, bersifat cair dan tidak terstruktur. Dalam melakukan wawancara, kita bisa melakukan dengan lugas, dengan santai, dengan pertanyaan yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang biasa-biasa saja. Tidak harus dengan pertanyaan yang memojokkan si korban atau narasumber tersebut. Karena hal tersebut akan membuat perasaan dari korban tersinggung dan tidak akan memberikan jawaban yang benar terhadap kita. Selanjutnya yang keenam, wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Nah, ini adalah salah satu langkah. Wawancara merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam sebuah kasus. Yang pertama kita menyusun pertanyaan, kemudian kita mewawancarai, kemudian apabila korban tidak mau mengaku, selanjutnya akan dilakukan interogasi, dan kemudian kasus akan diproses hukum. Untuk ciri wawancara telah saya jelaskan, selanjutnya adalah ciri-ciri interogasi. Yang pertama yaitu trik membuat pernyataan dan bukan pertanyaan. Jadi misalnya kita telah berhadapan dengan si korban dan auditor bisa menanyakan secara jelas dan gamblang apa yang harus
apa yang diinginkan oleh auditor tersebut atau investigator tersebut dalam menanyakan suatu kejadian. Misalnya, benarkah Anda tadi telah melakukan pencurian uang di bank ABX sebanyak 50 miliar? Nah, itu merupakan pernyataan. Jawabannya dari korban tersebut hanyalah ya atau tidak. Apabila korban masih menyanggah, kita bisa menekan lebih dalam lagi agar korban mengaku. Yang kedua, dilakukan pada lingkungan terkontrol. Apabila tadi wawancara dilakukan pada lingkungan bebas, misalnya di restoran, di lingkungan di pinggir jalan raya atau di pasar, berbeda dengan interogasi. Interogasi dilakukan pada lingkungan terkontrol, misalnya dalam sebuah ruangan yang hanya berisi interrogator tersebut dan seorang korban tersebut. Dan hanya ada satu penerangan agar terlihat atau terkesan lebih serius. Yang kedua, bersifat menuduh. Bersifat menuduh di sini menjelaskan bahwa si investigator ini telah memiliki bukti untuk menuduh korban tersebut. Investigator juga tidak boleh melakukan tuduhan tanpa bukti-bukti valid, karena korban akan menyangkal. Selanjutnya yang keempat, tujuannya untuk mengetahui yang sebenarnya. Untuk mengetahui pertanyaan yang sebenarnya, auditor harus tegas, harus berani mengambil tindakan agar mendapatkan jawaban yang benar dan tidak ada kata-kata bohong dari korban tersebut, tidak ada manipulasi data. Selanjutnya, hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang. Nah, investigator ini pasti sudah mempunyai sebuah keyakinan tersendiri untuk melakukan interogasi kepada korban ini. Karena tidak mungkin kalau kita tidak mempunyai bukti-bukti selanjutnya untuk melakukan interogasi, kita melakukan interogasi yang lebih lanjut. Itu hanya membuang-buang waktu dan menambah pekerjaan bagi investigator. Selanjutnya adalah manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Yang pertama, tidak ada sifat menuduh dalam wawancara yang memungkinkan investigator untuk membangun hubungan saling mempercayai. Jadi yang pertama, investigator dan korban harus mempunyai chemistry tersendiri agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh. Kemudian yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Jadi apabila korban membela diri dan menutupi kebenaran, maka interogasi bisa dilakukan setelah tahap wawancara ini. Selanjutnya, ada keuntungan psikolog bagi investigator ketika melakukan wawancara sebelum dilakukan tahap interogasi. Jadi dalam wawancara pasti ada fisik-fisik yang menjelaskan bahwa korban atau narasumber tersebut berbohong atau mengatakan yang sebenarnya. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah wawancara. Yang pertama ada Behavior Symptom Analysis atau BSA dan saluran komunikasi. Yang kedua, Verbal Behavior. Yang ketiga, Paralinguistic Behavior. Yang kelima, yang keempat, Nonverbal Behavior. Dan yang terakhir adalah catatan akhir. Behavior Symptom Analysis dan saluran komunikasi secara harfiah merupakan kata yang dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Jadi para dokter dan psikolog
atau psikiater untuk mengakui pentingnya evaluasi perilaku dari pasien atau klien mereka untuk membantu mendiagnosis penyakit. Sama halnya dalam dunia audit investigatif, yaitu sebuah investigator yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan untuk mengevaluasi perilaku para korban untuk mengetahui tujuan dilakukan interogasi tersebut, wawancara tersebut, untuk membantu menemukan sebuah hal yang valid dan tidak ada manipulasi. Yang kedua, verbal behavior. Verbal behavior ini merupakan subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi secara sosial secara normal akan mengalami kecemasan ketika berbohong. Misalnya gemeteran, atau mulutnya gemeter, atau giginya, atau matanya yang tidak fokus, melihat ke sana, ke sini, gitu. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkataannya itu tidak benar atau berbohong. Karena ketakutan itu, ia khawatir kebohongannya akan terungkap, sehingga dia akan tertangkap. Yang ketiga adalah paralinguistic behavior. Paralinguistic behavior ini bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sering mendengar ucapan dari makna sesungguhnya yang berbeda dari apa yang keluar dari mulut pembicara. Misalnya dari tetangga Ani mengatakan bahwa pesawat tadi terjatuh karena kehabisan bahan bakar. Namun dia mengatakan pada tetangganya kalau pesawat tersebut tidak layak terbang. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah nonverbal behavior. Dari sebelum saya menjelaskan nonverbal behavior, terdapat beberapa ciri-ciri dari kata-kata paralinguistic behavior. Untuk ciri-ciri percakapan yang perlu diketahui investigator agar tidak tertipu oleh korban, yang pertama ada response latency atau masa atau periode keheningan. Jadi kita harus memberikan sekat agar korban tidak merasa terintimidasi. Yang kedua, early responses atau jawaban yang lebih awal. Sebelum misalnya kita belum selesai mempertanyakan dari pertanyaan yang kita buat, korban sudah menjawab. Seakan-akan korban mengerti atau tahu apa yang akan kita tanyakan. Yang ketiga, response length atau panjangnya jawaban. Panjang jawaban yang telah diutarakan korban kepada investigator itu tergantung. Ada korban yang menjawab singkat, dua patah kata, ada korban yang menjawabnya panjang lebar, menjelaskan bagaimana kejadian yang sebenarnya atau bagaimana asal-usul sesuatu tersebut terjadi. Gitu. Untuk yang keempat, response delivery atau penyampaian jawaban. Misalnya dalam penyampaian jawaban, korban merasa terintimidasi atau dia berbohong, pasti akan terlihat dari kontak fisik secara langsung korban tersebut kepada seorang investigator. Pasti terlihat mata sayu atau berbicara yang terbata-bata, seperti itu. Selanjutnya, continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Kemudian yang keenam, erasure behavior atau perilaku penghapusan. Untuk penjelasan non-verbal behavior, di sini merupakan bentuk fisik yang terlihat secara langsung yang mencemaskan bahwa korban tersebut merasa cemas atau merasa terpojokkan. Dalam wawancara, korban bisa melawan atau fight, melarikan diri atau flight, dan berdiam atau freeze. Bisa dilihat dari gerak-gerik tangan, kaki, dari mimik muka. Untuk korban bisa
melawan fight atau melarikan diri apabila dia merasa tidak ada kata-kata lagi yang diungkapkan. Jadi dia akan melarikan diri dari investigator tersebut dan hal tersebut akan menambah kecurigaan seorang investigator dalam pewawancaraan korban tersebut. Pasti sudah mendapatkan poin tambahan bahwa korban tersebut telah melakukan kesalahan. Selanjutnya yang terakhir adalah catatan akhir. Catatan akhir ini harus dilakukan atau ditulis oleh semuanya, baik dari investigator maupun tim yang mengikuti wawancara tersebut. Misalnya seorang korban nanti akak tidak mau menandatangani, maka harus dilakukan tahap penyidikan yang selanjutnya. Otomatis dari korban pasti akan mau untuk melakukan tanda tangan dan bukti nyata bahwa ia telah melakukan wawancara dengan investigator tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan interogasi. Yang pertama ada direct positive confrontation, kedua interrogation time, ketiga handling the note, keempat overcoming objection, kelima keeping the suspect in attention, handling the suspect passive mode, presenting the alternative question, selanjutnya bringing the suspect into the conversation, dan yang terakhir the written confession. Saya akan menjelaskan satu persatu dari langkah-langkah interogasi ini. Yang pertama, direct positive confrontation. Tahap pertama pada interogasi yaitu tersangka pasti akan mengamati investigator secara seksama. Apakah dan dia akan menilai apakah investigator ini yakin bahwa ia bersalah atau tidak. Apabila dari pihak tersangka mendapatkan kesan sekecil apapun dari mimik muka investigator bahwa tidak yakin akan kesalahannya, maka seorang tersangka tersebut tidak akan mengaku. Jadi, sebagai investigator, kita harus memasang mimik muka yang agresif, yang tegas, dan disiplin dari kata-kata atau pertanyaan yang akan kita ajukan. First impression pertemuan antara investigator dengan tersangka akan membuat chemistry selanjutnya atau membuat langkah-langkah pertanyaan interogasi selanjutnya menjadi lebih mudah. Apabila dari first impression seorang investigator tersebut sudah terlihat loyo atau lemah, pasti akan mudah dilakukan penipuan dari korban tersebut, atau korban tersebut, tersangka tersebut akan seenaknya memberikan jawaban tanpa terdapat pengakuan atau terdapat pertanggungjawaban yang benarnya dari tersangka tersebut. Yang kedua, interrogation time. Interrogation time atau tema interogasi ini merupakan langkah-langkah kedua dalam melakukan proses interogasi. Pada langkah kedua ini akan memperkuat pembenaran yang sudah dibuat oleh tersangka. Karena itu akan lebih mudah sekali dalam mengumpulkan details atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka akan menangkap tim yang akan ditawarkan investigator, kemudian tersangka yang bersalah akan mendengarkan dengan seksama. Namun, apabila tersangka tersebut merasa dirinya tidak bersalah, ia tidak akan menangkap pembicaraan tersebut, seperti dia akan melongo. Berbicara macam apa ini? Karena saya tidak mengetahui kasus yang sebenarnya, kenapa saya diinterogasi seperti itu. Jadi sebelum melakukan interogasi, kita pasti sudah menemukan hipotesis atau sudah melakukan dugaan-dugaan mengapa tersangka ini mempunyai harus kita interogasi. Pasti terdapat alasan tersendiri. Karena tidak mungkin seorang investigator menginterogasi begitu saja kepada korban. Hal tersebut sangat melanggar kode etik seorang audit.
hal tersebut tidak boleh dilakukan karena hal tersebut akan merugikan pihak lain dan hanya akan membuat keterangan palsu. Selanjutnya yang ketiga adalah handling. Handling atau handling denials atau sebuah penyangkalan. Jadi tahap ketiga dalam langkah-langkah introspeksi ini merupakan tahap dari penentuan. Kalau penyangkal tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman yang khusus, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Jadi misalnya seperti ini, seorang investigator harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas atau telah mempersiapkan argumen untuk melakukan perdebatan antara investigator dengan seorang tersangka tersebut. Jadi tersangka harus merasa terpojokkan dan dia akan mengakui kesalahannya. Namun sebaliknya, apabila investigator hanya memiliki satu pertanyaan dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh tersangka, namun tersangka tersebut tidak memberikan jawaban yang benar sesuai dengan kesaksian yang ada, dan seorang investigatornya hanya menjawab iya begitu saja, maka proses interogasi selanjutnya tidak akan berguna. Jadi saya sebagai seorang investigator harus mampu memberikan kata-kata yang tegas, yang disiplin, agar seorang tersangka tersebut mampu mengakui kesalahannya, agar kita tidak merasa terbodohi atau tertipu dari kesaksian yang diberikan oleh tersangka tersebut. Maka proses interogasi yang selanjutnya akan berjalan lebih mudah apabila kita telah menemukan titik kesalahan yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita akan lebih mudah dalam mendapatkan jawaban, karena tersangka sudah takut akan mimik muka kita yang kita lakukan, yang kita ekspresikan kepada seorang tersangka tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu overcoming objection. Dalam langkah keempat, langkah overcoming objection ini, investigator akan berupaya mengatasi benteng penolakan pertahanan atau denials dari tersangka tersebut. Benteng pertama atau penyangkalan atau denials, dan benteng kedua keberatan atau objection dari seorang tersangka tersebut akan melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal dan akan mengubah taktiknya menjadi keberatan. Jadi seorang tersangka memiliki dua benteng. Yang pertama yaitu penyangkalan dan yang kedua keberatan. Apabila seorang tersangka sudah merasa terpojokkan, sudah habis kata-kata yang dia ucapkan, maka tersangka tersebut akan memberikan pengajuan jawaban yaitu saya merasa keberatan. Dalam mengaudit meninterogasi, kita tidak boleh memaksakan kehendak dalam memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan kita. Misalnya aib keluarga, hal tersebut tidak boleh diumbar-umbar karena hal tersebut hanya akan merugikan pihak tersangka saja dan tidak memberikan keuntungan bagi pihak investigator. Karena pihak tersangka juga memiliki hak untuk berdiam diri atau memberikan jawaban saya merasa keberatan atas interogasi yang dilakukan, atas pertanyaan yang diajukan. Hal tersebut boleh dilakukan apabila tersangka merasa terpojokkan. Namun, hal tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh tersangka, karena jika tersangka tersebut dipojokkan dan dia merasa keberatan dan dia tidak memberikan jawaban yang lain, misalnya dia memberikan jawaban saya keberatan atas pertanyaan ini, maka seorang investigator akan bertindak lebih lanjut, misalnya dengan menekan meja, menggebrak meja, atau dengan kata-kata yang kasar atau yang keras kepada seorang tersangka tersebut. Langkah yang kelima adalah keeping the suspect attention. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia pasti akan mendominasi percakapan atau memegang kendali dalam mengatur dialog.
Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalan tersebut dan membalikan keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi yang bisa dilakukan tersangka. Nah, di sini maksudnya tersangka pasti akan memberikan pembelaan diri atau akan mengalihkan perhatian seorang investigator dalam melakukan proses interogasi. Apabila seorang investigator merasa lengah dan suasana dikuasai oleh tersangka, pasti interogasi tidak akan berjalan lancar lagi atau mungkin akan terhenti pada titik kelima ini atau titik keeping suspect attention. Jadi seperti pengalihan fokus. Untuk pengalihan fokus ini, seorang investigator tidak boleh lemah. Apabila seorang investigator lengah dan tidak mampu membalikan keadaan seperti semula atau tidak mampu membalikan keadaan seperti tadi, yaitu suasana yang mencekam, suasana yang sangat kejam atau memojokkan seorang tersangka, maka tersangka akan seenaknya dalam memberikan jawaban. Namun, apabila seorang investigator mampu menguasai timing, menguasai waktu dan lingkungan, seorang investigator akan membalikan kata-kata keberatan dari tersangka tersebut. Dan tersangka pasti akan memberikan jawaban yang pasti atau sesuai dengan apa yang terjadi untuk diberikan kepada seorang investigator agar interogasi segera selesai. Karena fase-fase interogasi itu adalah fase yang sangat menakutkan bagi seorang tersangka, karena di situ bisa dilakukan kekerasan, penggebrakan meja, atau mungkin seorang tersangka akan dipukul karena dia tidak mau memberikan jawaban dan lebih memilih untuk berdiam diri. Selanjutnya, yang keenam yaitu handling the suspect passive mood. Nah, di sini tersangka akan menghindari bahwa kebohongan itu tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, tersangka akan bersedia mendengarkan dan menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, mata sayu, mungkin tangan yang gemetar atau berpegangan seperti ini, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca, dan mentalnya sudah berada pada titik terlemah. Apabila seorang tersangka sudah berada pada titik yang terlemah, ia akan dengan mudah mengaku apa yang terjadi, apa yang dilakukan kepada investigator tersebut. Jadi, seorang investigator harus bisa menangkap atau mempunyai jiwa psikolog untuk menginterogasi seorang tersangka tersebut agar tersangka tersebut tidak mudah membohongi seorang investigator. Jadi jiwa investigator harus lebih tegas dan lebih keras dari seorang tersangka. Tersangka juga apabila sudah mencapai titik terlemahnya, dia akan memberikan jawaban yang pasti kepada investigator tersebut karena dia sudah merasa lelah dan merasa terpojokkan. Yang ketujuh, presenting the alternative question. Tahap-tahap yang ketujuh ini merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme tadi yang merupakan langkah-langkah kedua dalam melakukan proses interogasi. Pada langkah-langkah keenam, yaitu handling the suspect passive mode, yaitu investigator akan mengulangi monolog yang menarik simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah ke-6, yaitu handling the suspect passive mode, investigator akan mempersempit tema ke unsur utama. Misalnya, tema dalam pernyataan yang memojokkan tersangka itu terlalu luas. Jadi, investigator harus mempersempit
mampu mempersempit pertanyaan tersebut untuk menuju satu unsur yang ingin dicapai seorang investigator tersebut. Tidak bisa unsur yang dicapai itu beberapa tujuan, hanya terfokus pada satu tujuan yang bisa dilakukan. Apabila investigator masih memiliki masih pelin-pelan atau masih memiliki beberapa pertanyaan yang di luar kendali atau di luar tujuan, hal itu akan semakin mempersulit interogasi dan kata-katanya semakin berbelit-belit. Hal tersebut membuat kesulitan pada investigator dalam menyimpulkan proses interogasi tersebut. Selanjutnya, yang ke-8, bringing the suspect into the conversation. Langkah-langkah ke-8 dalam melakukan interogasi ini yaitu tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatan yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Nah, jadi maksud dari langkah-langkah ke-8 ini, jawaban yang diberikan oleh tersangka harus bisa diproses lebih lanjut, diproses ke tahap selanjutnya oleh investigator untuk melanjutkan ke tahap hukum atau tahap penyidikan. Apabila jawaban masih kurang kuat, interogasi atau pertanyaan-pertanyaan lain akan dilakukan terus-menerus sampai seorang investigator dan tim penyidik lainnya menemukan jawaban yang bisa diproses ke hukum lebih lanjut. Nah, selanjutnya yang ke-9, di written convention atau catatan akhir. Tahap terakhir dari interogasi ini yaitu menulis catatan. Puncaknya, tersangka akan memberikan pengakuan secara tertulis. Misalnya di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban. Seperti yang kita lihat di televisi atau kita lihat langsung mungkin di kantor polisi, pasti seorang tim penyidik atau tim investigator yang melakukan interogasi pasti juga sedang melakukan di depan komputernya melakukan tanya jawab. Misalnya dijawab oleh tersangka tersebut, maka investigator akan langsung mengetik dari jawabannya. Pada akhir intro, tersangka akan diminta tanda tangan berita acara pemeriksaan. Nah, di sini maksudnya tersangka harus memberikan kesaksian nyata untuk memberikan tanda tangan yang dibubuhkan di kertas untuk memberi berita acara telah dilakukan pemeriksaan interogasi yang dilakukan antara tersangka dengan tim penyidik atau investigator ini. Karena apabila tidak ada tanda tangan antara dua pihak tersebut, maka proses interogasi dianggap tidak sah atau hanya dianggap manipulasi data saja. Selanjutnya adalah teknik dasar wawancara. Ada beberapa teknik yang dilakukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, kematangan pribadi. Kemudian yang kedua, gaya dan karakter. Yang ketiga, koordinasi dan kerjasama. Kematangan pribadi di sini misalnya sikap mental yang harus dipersiapkan, kemampuan pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan sebagainya. Untuk kematangan pribadi di sini, misalnya seorang investigator harus mampu mempersiapkan dirinya lebih awal dan mempersiapkan agar pertanyaan yang kita utarakan tidak terbata-bata dan jelas ditangkap oleh seorang tersangka tersebut, agar tersangka juga lebih mudah memberikan argumennya atau jawabannya terhadap pertanyaan kita. Yang kedua, gaya dan karakter. Misalnya, intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi, dan sebagainya. Intonasi suara yang dilakukan, yang diberikan oleh investigator kepada tersangka harus memiliki intonasi yang tegas, intonasi yang jelas, intonasi yang gamblang, agar mudah tertangkap, terdengar oleh tersangka tersebut. Kemudian yang kedua adalah tatapan mata. Tatapan mata juga mempengaruhi gaya dan karakter dari teknik dasar wawancara ini, karena apabila seorang investigator tidak fokus atau banyak pandangan, misalkan melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah seperti itu,
seorang tersangka merasa dirinya tidak terfokuskan, dia juga akan memberikan jawaban seenaknya dan tidak memberikan fokus balik kepada kita. Kemudian ekspresi wajah. Apabila terlihat ekspresi wajah seorang investigator itu terlihat senyum-senyum atau tidak terlihat serius, tapi juga memberikan nilai tersendiri bagi tersangka itu. Dan tersangka pasti akan memberikan jawaban yang juga nyeleneh atau jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh seorang investigator. Kemampuan memahami situasi dan kondisi. Maksudnya apabila seorang tersangka merasa dirinya sedang sibuk atau sedang terganggu oleh pertanyaan yang kita berikan, kita juga harus memahami. Karena kita tidak bisa seenaknya dalam memaksakan kehendak seorang tersangka dalam memberikan jawabannya kepada kita. Kemudian yang ketiga ada koordinasi dan kerjasama. Misalnya teknik improvisasi, fleksibilitas atau tidak kaku, pengalaman berinteraksi, dan sebagainya. Nah, apabila kita melakukan wawancara, kita harus melakukannya itu secara lemah lembut atau secara bahasa yang gamblang, secara tidak terbata-bata, jelas, dan bisa ditangkap dengan jelas. Seperti kita dalam melakukan wawancara, kita tidak boleh apa iya, kayaknya seperti itu, tidak boleh seperti itu. Karena kata-kata tersebut hanya akan mengurangi seorang keyakinan dari tersangka tersebut dalam memberikan jawabannya kepada kita. Apakah mungkin tersangka akan merasa apakah interogasi ini, wawancara ini benar-benar dilakukan untuk kebutuhan sesuatu atau hanya pertanyaan-pertanyaan saja. Seorang tersangka atau korban atau narasumber tersebut juga pasti akan malas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Selanjutnya, karakteristik auditor investigatif dalam melakukan wawancara. Yang pertama, karakteristik yang harus dimiliki pertama yaitu orangnya mudah bergaul, mempunyai bakat dalam berinteraksi. Yang kedua, ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi. Jadi kita sebagai auditor harus mampu mengorek-orek sesuatu kejadian sebagaimana seorang tersangka tersebut harus memberikan jawaban kepada kita dan membuat mereka kepo, ingin tahu apakah tujuan sebenarnya dilakukan wawancara ini gitu. Wawancara tidak akan menginstruksi responden dengan pernyataan yang tidak penting. Nah, jadi sebagai pewawancara itu tidak boleh memberikan respon yang pertanyaan yang tidak penting. Misalnya seorang Anda agamanya apa seperti itu. Selanjutnya dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat koresponden secara sukarela memberikan informasi. Yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Yang keenam, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Jadi, kita memberikan pertanyaan harus sesuai dengan keadaan yang ada. Tidak boleh dengan memojokkan seorang tersangka tersebut. Tersangka tersebut akan merasa terintimidasi dan tidak nyaman dengan pertanyaan yang kita berikan. Hal tersebut bukan memberikan pertanyaan yang sebenarnya, bukan memberikan jawaban yang sebenarnya. Malah sebaliknya, tersangka akan memberikan jawaban yang mungkin itu hanya seorang karangan belaka atau tidak terjadi yang sebenarnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Nah, di sini apabila kita akan melakukan wawancara, kita telah melakukan perjanjian khusus misalnya di restoran, kita harus datang tepat waktu atau bahkan kita lebih baik menunggu sebelum responden tersebut datang. Kita harus berpakaian rapi, bersikap fair, tidak bersikap marah, tidak bersikap menangis atau bersedih. Jadi untuk urusan pribadi harus dikesampingkan karena kita harus mengutamakan kepentingan wawancara ini. Jadi sesuatu yang kita butuhkan, yang kita kerjakan itu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Hal tersebut akan menarik sebuah empati dari seorang responden tersebut dalam memberikan jawaban kepada kita dan akan mencairkan suasana dari yang tegang menjadi lebih santai dan lebih hangat.
Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, fokus pada materi wawancara. Ya, meskipun sekali-sekali mengalihkan pembicaraan ke tidak grogi. Misalnya, kita bisa mempersilahkan seorang tamu kita adalah memesan makan atau minum. Yang kedua, kita tenang, tidak emosional terhadap jawaban yang didapatkan. Apabila kita bertanya sesuatu dan jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak boleh emosi. Kita harus menyikapinya dengan santai saja. Karena apabila kita emosi, itu akan membuat tersangka atau responden melarikan diri dari kita atau akan memberikan jawaban yang mungkin nantinya juga tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Selanjutnya, mampu memahami psikologis pihak yang diwawancara untuk memperoleh dalam menggali informasi. Nah, apabila seorang responden, seorang individu pasti memiliki jiwa psikologis yang berbeda-beda. Kita tidak boleh menyikapinya satu sama lain itu dengan sama. Karena apabila kita memberikan kesamaan tiap responden, tiap tersangka, tiap korban itu hanya akan menekan jiwa seseorang. Karena tidak semua orang memiliki mental yang kuat. Apabila kita terlalu keras atau terlalu kasar, maka responden akan kabur, tidak mau menjelaskannya lagi kepada kita. Selanjutnya, yang terakhir adalah pihak-pihak yang bisa kita wawancarai. Yang pertama, saksinya dapat membenarkan atau corroborate witness. Yang kedua, pihak yang diduga melakukan penyimpangan atau subjek atau target. Yang ketiga, saksi pihak ketiga yang netral atau neutral third party witness. Yang terakhir, pihak yang diduga ikut terlibat atau co-conspirator. Tadi adalah penjelasan materi wawancara di interogasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Apabila terdapat pertanyaan yang bisa diajukan melalui email saya rafioka@gmail.com. Saya tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, tadi adalah pemaparan materi mengenai wawancara dan interogasi yang bisa saya sampaikan. Dapat ditarik kesimpulan dari materi wawancara tadi adalah wawancara dan interogasi merupakan salah satu kalimat yang memang sering disalahartikan. Memang sih, dari segi sekilas terlihat seperti sinonim. Namun, dari tujuan dan cara langkah-langkah yang digunakan, wawancara dan interogasi merupakan kalimat yang kata yang sangat berbeda. Dilihat dari persepsi pandang individu orang lain, pasti juga memiliki gambaran tersendiri. Jadi, kita tidak boleh seenaknya sendiri untuk menjudge orang yang memiliki persepsi sendiri mengenai wawancara dan interogasi. Apabila kita mencintai orang lain, tidak harus diikuti dengan membenci orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata saya dalam menjelaskan ataupun PPT yang saya tampilkan tadi terdapat banyak sekali typo atau salah tulis. Mohon untuk dimaklumi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.